Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, ihdar ayyara fi qalbika khawfa ghairihi aw raja'a ghairihi aw hubba ghairihi. Kata beliau, ihdar ayyara fi qalbika khawfa ghairihi aw raja'a ghairihi aw hubba ghairihi. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ihdar, waspadai, waspadai ayyara fi qalbika, bahwa engkau lihat di dalam hatimu. Waspadai jika engkau lihat di dalam hatimu khaufa ghairihi, ada rasa takut kepada selain Tuhan. Jika kalian menemukan di dalam hati kalian, kata beliau, ada rasa takut kepada selain Allah, aw raja'a ghairihi, atau kalian dapati di dalam hati kalian itu ada pengharapan kepada selain Allah, ada pengharapan kepada selain Allah, aw hubba ghairihi, atau kalian dapati di dalam hati kalian ada rasa cinta kepada selain Allah. Waspadai tiga macam hal ini, kata beliau, khaufa ghairihi, raja'a ghairihi aw hubba ghairihi. Waspadai jika kalian lihat dalam hatimu, jika kalian rasakan dalam hati kalian ada rasa takut kepada selain Allah, ada rasa harap kepada selain Allah, dan ada rasa cinta kepada selain Allah. Dan insya Allah yang dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah khauf. Al-khauf, takut kepada selain Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Takut ini adalah salah satu sifat terpuji, dan sifat takut ini akan melahirkan berbagai macam kebaikan. Di orang itu semakin takut kepada Allah, maka akan terlahir sifat-sifat kebaikan di dalam dirinya. Karena orang yang takut kepada Allah, dia itu pasti akan berhati-hati dalam kehidupannya. Takut kalau melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berhati-hati. Dia waspada kalau melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah apa? Ana akhwafukum. Aku, kata Rasulullah, orang yang paling takut. Ana akhwafukum. Aku orang yang paling takut dari antara kalian dengan Allah. Jadi kalau kita presentasi, tidak ada orang yang lebih takut selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernyataan Nabi langsung. Ana akhwafukum lillah, atau aku orang yang paling takut kepada di antara kalian kepada Allah. Ini hadis Imam Bukhari. Dalam riwayat lain sama Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi itu pernah bersabda, kata Rasulullah, aku ini orang yang paling makrifat di antara kalian.
dan aku pula orang yang paling takut di antara kalian. Jadi kadar kemakrifatan seseorang itu tergantung dengan kadar takut. Jadi ada benang merah antara makrifat dan juga takut. Itu Nabi katakan, aku orang yang paling makrifat di antara kalian. Dan karena itulah kata Nabi, aku orang yang paling takut pula di antara kalian. Jadi seberapa besar kadar kenalnya orang tersebut kepada Tuhan, kadar semakrifat apa seseorang tersebut kepada Tuhan, seperti itu pula kadar khaufnya, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut makrifat, semakin takut kepada Allah. Bukan sebaliknya, orang yang mengakunya semakin makrifat, maka dia merasa makin alim daripada orang, merasa paling sombong di antara orang. Itu sangat jauh daripada makrifat yang sesungguhnya. Karena orang yang makrifat sesungguhnya, kata Nabi, ialah orang yang paling takut dengan Allah. Aku orang yang paling makrifat, dan aku pula orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam beberapa kitab tasawuf disebutkan ada 7 tanda orang itu khauf. Jadi ada 7 tanda kriteria orang itu khauf. Jadi kita bisa menimbang di sini. Kalau ada tanda-tanda ini dalam diri kita, berarti kita sudah khauf dengan Tuhan, sudah takut dengan Tuhan. Pertama disebutkan dalam beberapa kitab tasawuf bahwa tanda orang khauf itu akan nampak daripada 7 keadaan ini. Pertama, lisan orang yang khauf. Lisan orang yang takut kepada Allah itu, dia tidak akan mengerjakan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lisan orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berbohong, dia tidak akan ghibah, dia tidak akan fitnah, dia tidak akan adu domba dan lain sebagainya. Malah lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran, sholawat, dzikir dan lain sebagainya. Lisan orang tersebut. Kalau lisan orang yang takut kepada Allah, pasti dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang Allah Ta'ala murka. Lalu yang kedua, kata ulama sufi dan kata tasawuf disebutkan bahwa tanda orang yang khauf itu ialah bahwa penglihatannya itu tidak digunakannya untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Jaganya matanya, ditundukkan pandangannya hanya kepada sesuatu yang Allah halalkan untuknya. Ini tanda yang kedua, penglihatannya. Lalu yang ketiga, pendengarannya. Pendengaran orang yang khauf pun dia tidak mau mendengar kalau ada gosip, dia tidak mau mendengar kalau ada fitnah atau ada ghibah, dia segera menjauhinya. Yang dia ingin dengarkan adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran, lantunan sholawat dan lain sebagainya. Ini pendengarannya orang yang khauf. Lalu yang keempat ialah perutnya orang yang khauf. Perutnya orang yang takut kepada Allah, dia tidak mau memasukkan sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat saja tidak mau dimasukkannya, apalagi sesuatu yang haram. Bahkan sesuatu yang berkelebihan pun dia tidak mau. Ini halal baik, tapi berkelebihan pun orang yang khauf tidak mau memasukkan dalam perutnya. Dia tidak mau makan kenyang berkelebihan. Itu ciri khauf orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata ulama sufi lagi tentang tasawuf, ciri orang khauf itu bahwa kedua tangannya tidak dipergunakannya untuk menzalimi hamba-hamba Allah, tidak dipergunakannya untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tidak mau korupsi dan lain sebagainya. Dia tidak menggunakan kedua tangannya untuk mengerjakan sesuatu yang Allah murkai, menzalimi hamba-hambanya, menganiaya dan mengambil yang bukan haknya. Ini kedua tangan orang yang khauf kepada Allah. Malah tangannya digunakan untuk membantu sesama, untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, dua kaki orang yang khauf itu, kata ulama sufi, bahwa kedua kakinya tidak akan dilangkahkannya ke tempat-tempat maksiat.
Dia hanya melangkahkan kakinya ke musalla, ke masjid, ke tempat-tempat majelis dan lain sebagainya. Ini kedua kaki orang yang takut khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, hati orang yang khauf. Hati orang yang khauf ini, dia tidak ada menanamkan sesuatu dalam hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya cuma ditanamkannya, dipupuknya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang yang khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 kriteria. Kalau 7 anggota ini ada, berarti kita berada di maqam khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imamul Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, kata Imam Ghazali, khauf ini ada 2 macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kata beliau, sifat khauf atau rasa takut kalau menjadi motivasi untuk menambah ilmu dan amal, maka khaufnya itu, takutnya itu terpuji. Jadi kalau takut menambah kita ingin belajar, ingin beramal ibadah, maka khaufnya itu terpuji. Namun kata Imam Ghazali, jika rasa takutnya ini, khaufnya ini tidak menambah dia ingin menambah ilmu, tidak menambah dia dalam ilmu dan amal, maka khaufnya itu, kata beliau, adalah khauf yang tercela dan akan menjadi penyesalan suatu saat nantinya. Jadi kita lihat takutnya kita, apakah takut kita itu menambah ilmu dan amal, ataukah malah sebaliknya, takut dengan Tuhan tapi malas mencari ilmu dan malas beramal. Berarti takutnya ini adalah takut yang tercela. Namun kalau jadi motivasi kita untuk menambah ilmu, menambah amal, berarti takut kita ini, kata Imam Ghazali, adalah takut yang terpuji. Dan inilah yang dimaksud takut oleh ulama-ulama sufi. Dulu ada pertanyaan.